Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman kelas 11 yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran tentang bab nikah sebagaimana lanjutan dari materi minggu kemarin. Perkenalkan, saya Muhammad Aminuddin Zuhri. Pada pagi hari ini telah melaksanakan UKIN, uji kinerja sebagai mahasiswa PPG UIN Maliki Malang. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Masih ingat tentang materi yang kemarin tentang pernikahan? Pernikahan adalah pertalian antara laki-laki dan perempuan dengan syariat yang syariat Islam. Rukun nikah kemarin itu ada apa? Ada berapa? 5. Ada 5. Coba sebutkan. 1. Ada calon suami istri. Ada calon istri. Ada wali. Ada lagi 2 orang saksi. Terus ada ijab kabul. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita buka dengan Ummul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Acara proses itu ada namanya pembukaan. Sudah ada satu tadi. Ini MC-nya masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Johannes Saputra. Di sini saya sebagai MC. Pertama-tama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Pembukaan Al-Fatihah, mari kita mulai. Bacaan mulai. Bacaan selesai. Kedua, pembacaan ayat Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih. Acara selanjutnya proses akad nikah. Acara selanjutnya adalah wakil wali. Nuni Pak Haji Jai ya. Pak Haji Jai. Anak sampean akan sama nikahkan. Itu namanya Mas Tony. Tony. Ikhlas ya. Ikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Amin. Saya Haji Jai mewakilkan nikah anak saya yang bernama Nuni mendapatkan laki-laki yang bernama Tony dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Begitu saya wakil wali pada panjenengan menikahkan putri saya yang bernama Nuni. Saya terima. Itu namanya khutbah nikah. Jadi khutbah nikah didahulukan sebelum terjadi proses akad nikah. Isinya khutbah nikah tadi apa? Bahwasanya orang yang menikah itu bisa dicatat ya dia. Bahwa orang menikah itu telah menyempurnakan separuh dari agama. Separuh dari agama. Nah, yang separuh yang lain maka disuruh hati-hati. Separuh yang lain hati-hati, jangan sampai kehidupanmu setelah menikah justru tambah masuk pada jurang nerakanya Allah. Nikah itu adalah ibadah yang paling enak dan lama. Ya. Kalau sholat itu 5 menit selesai. Kalau puasa 1 bulan. Ya, kalau haji berapa hari itu aja. Tapi kalau nikah itu ibadahnya selama masih menjadi suami istri, itu termasuk ibadah. Laki-laki menyenangkan istrinya, kasih nafkah yang banyak, perempuannya senang, itu ibadah. Perempuan mencucikan pakaian suaminya, itu juga ibadah. Perempuan memasakkan suaminya juga ibadah. Setiap hari laki-laki dan perempuan sudah menjadi suami istri, kok saling kate budal, saling kate nanti saling itu sedosane blok-blok. Enak ibadah yang itu ya.
Laki-laki itu, perempuan itu ibadahnya mencari ridhonya laki-laki. Perempuan itu mencari ridhonya laki-laki. Kalau laki-lakinya ridho kepada perempuannya, kepada istrinya, maka jaminan surganya. Mas Tony ya, memang kepingin rezekinya banyak, gampang. Gimana caranya? Masuki. Ya, ternyata betul. Orang menikah itu orang yang fakir akan dikayakan oleh Gusti Allah. Orang yang fakir itu akan diberi kekayaan oleh mau menikah. Jadi sampai yang betul hidupnya seret-seret menikah. Ya, dan menikah. Gitu ya. Bukakan pintu tangannya ibumu sampean, ibu sampean. Nanti maka rezeki sampean akan sampean Jawa karo wong tuwa, maka rezeki hidup sampean akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka sampean harus mencari ridhonya orang tua. Sekarang orang tua nih, Mbak Nuni, bukan orang tua kandung saja, tapi mertua juga termasuk orang tua. Mas Tony juga begitu. Orang tuanya bukan hanya orang tua yang mengandung dan membesarkan, tapi mertua Pak Haji Jai ini juga orang. Jadi sudah kaya kan? Tadi orang tuanya cuma 2, kemudian ada dapat 2 lagi. Hikmahnya menikah. Di samping itu hikmahnya menikah juga untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal. Yang pertama, yang kedua mendapatkan keturunan yang sah. Ini kalau dicatat secara KUA namanya anaknya sah menurut negara. Paham ya? Maka jangan sampai terjadi nikah siri. Jangan sampai terjadi nikah siri. Kalau nikah siri tidak ada tanggung jawabnya. Ya sah, tapi menuntut bila mana punya anak maka tidak ada tanggung jawab. Kita mulai pada pagi hari ini. Pak tadi, Bapak ini dites dulu ya. Dibayar tunai. Lancar. Makanya disiapkan ya. Kurang besar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya akhina Tony bin Suprapto, uzawijuka alama amar wa bi min sakin bi ma'ruf au tasrihim bi ihsan. Ya Tony bin Suprapto, angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka Nuni binti Haji Jai alladzi qad wakalani bimahri mi'ati alafi rupiah. Halan saudara Tony bin Suprapto, sampeyan saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Nuni binti Jai dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya
unit binti Jari dengan mas kawin Rp100.000 dibayar tunai. Gimana? Kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi auladihima wa barik lahuma fi ma'isyaihima. Allahumma tawwir umurana, Allahumma tawwir umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qarimana wa an syarri ba'idna wa qdi hawaijana min haijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini tanda tangan dulu ya. Tanda tangan. Tandanya. Ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairan hadil mar'ah wa khairama jabataha wa na'udzubika min syarri hadil mar'ah wa syarri ma jabataha. Terima kasih ya. Semoga acara ini mendapatkan hikmah bagi kita. Amin ya Allah. Di antaranya hikmah nikah itu ya bisa disebut dulunya tidak bisa disebut bapak, akhirnya bisa disebut bapak. Belum apa-apa sudah ayah. Belum dinikahkan harus ayah. Anak zaman sekarang itu ya. Ya, ini acara proses nikah seperti ini. Jadi ada dua saksi ini, dua saksi. Ada yang membaca ayat suci Al-Quran ini sunnah. Ada walinya. Jadi ada wali ya. Ada calon teman-teman. Ada ucapan segot akad nikah tadi ya. Ya kan? Namanya ijab kabul. Ada ijab kabul. Itu proses dari rangkaian akad nikah. Sekarang yang harus kita petik dari proses akad nikah, kami bisa mencari jawaban-jawaban di buku, di internet, di apa saja sebagai sumber belajar, menjadi asesmen pada pagi hari. Bisa ditulis ya di buku tulisnya. Terus ini mantannya sudah selesai. Sekarang pekerjaannya. Oh, masih boleh. Sudah. Nomor satu. Sebutkan rukun nikah.
calon pengantin. Nomor 3, sebutkan hukum nikah. Yang terakhir, jelaskan tentang hikmah nikah. Sudah dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ada waktu 20 menit. Ayo jawab ya Nelly. Jadi anak yang lahir di luar pernikahan, anak yang lahir di luar pernikahan, orang tuanya bapak biologisnya itu saja tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi wali bapak biologisnya. Paham nggak? Bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali, padahal itu bapak biologisnya. Karena apa ya? Karena belum
sah dalam pernikahan. Makanya pemerintah itu dengan Undang-Undang tahun 74 tentang pernikahan itu harus dicatatkan ke dalam catatan pemerintah, namanya kantor urusan agama, sehingga dengan KUA, kantor urusan agama. Setiap kecamatan pasti ada kantor urusan agama. Biasanya sebelum pencatatan pernikahan itu 1 bulan sebelumnya itu sudah memberitahu kepada kantor KUA, bahasanya nyontoni. Dalam acara nyontoni itu di KUA ada pelatihan pernikahan, bimbingan tentang pernikahan. Karena di kabupaten kita ini kesembronoan perceraian itu setiap tahunnya di atas 5.000 cerai, di atas 5.000, ya kan? Banyak kan? Banyak. Maka setiap hari bisa dikalkulasi, kalau 1 tahun itu 5.000, setiap hari jam kerja di kantor pengajian agama minimal ada 23 dan 25 kasus perceraian setiap hari. Nah, kalau sudah korban dari perceraian banyak kan, pertengkaran antara orang tua sana orang tua sini, pertengkaran antara suami istri, kemudian korbannya lagi siapa? Anak, ya, korban lagi anak. Orang tua kalau sudah bisa, maka anak menjadi goncang kejiwaannya, goncang kejiwaan. Temannya punya ayah, punya ibu, dia sendiri tidak bisa. Sudah ayahnya sudah pergi ke luar negeri, ibunya kawin lagi. Ini juga menjadi beban dari pikiran anak tersebut. Apalagi korbannya selain anak, keluarga berantakan, hancur, sudah impiannya sudah. Maka pernikahan ini sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Bila mana terjadi konflik, kemudian mungkin si laki-laki lari, maka masih ada tuntutan tanggung jawab yang harus ditanggung jawab. Tuntut, perempuannya menuntut. Kalau ada catatan sipilnya kan bisa menuntut, ya kan? Kalau tidak ada surat nikahnya, mana surat nikahnya? Tidak ada, ya tidak bisa menuntut. Ini hikmahnya. Tidak bisa menuntut pada siapa? Kalau kamu nikah sendiri-sendiri kok, pemerintah nggak tahu, giliran kita menuntut pemerintah. Jangan terjadi ya, kalau kita menikah usahakan istiqomah, langgeng, sakinah, mawaddah, itu ya, itu harapan seorang suami yang ridho kepada istrinya. Bila mana istrinya itu meninggal, maka kata Rasulullah jaminannya adalah surga.